Kepadanya dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bil i'tisami bihablillahil matin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Depok atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Beji, yang saya hormati Ketua Pimpinan Muhammadiyah Ranting Kukusan dan juga Pimpinan Aisyah Ranting Kukusan, Ketua MUI Kukusan atau Beji yang hadir mewakili, Pak Lurah atau yang hadir mewakili, dan panitia, tentu para hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa hadir bersilaturahim, berkumpul dalam rangka melaksanakan musyawarah sebagai salah satu ajaran Islam yang sangat penting, karena ada ungkapan ma khoba manistasyara, tidak akan kecewa, tidak akan menyesal orang yang melakukan musyawarah. Apapun keputusannya, kalau itu diambil berdasarkan musyawarah, mufakat, disepakati oleh semua yang hadir, insya Allah itu adalah keputusan yang baik. Karena itu arti musyawarah dalam itu berbahasa Arab, itu asal artinya adalah mengambil madu. Bapak Ibu tahu bagaimana mengambil madu? Ada kemungkinan saat mengambil madu itu disetrum dulu oleh lebahnya sehingga sengatannya begitu terasa sakit. Ada kalanya dalam musyawarah itu adu argumentasi yang cukup sengit antara pro dan kontra. Tapi pada akhirnya kita harus mendapatkan apa yang menjadi tujuan musyawarah, yaitu keputusan seperti kita mengambil madu. Dan madu itu bisa menjadi obat, bukan hanya sekedar minuman biasa, menjadi obat yang bisa menggerakkan roda organisasi ke depan. Jadi berangkat dari musyawarah inilah kita akan melangkah, kita akan menuju apa yang menjadi program kita, program kerja kita, dan mudah-mudahan hasil musyawarah ini menjadi modal utama yang menggerakkan dan mencerahkan kita semua. Sholawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia teladan kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita sebagai warga Muhammadiyah sesuai dengan namanya Muhammadiyah, yaknya itu ya nisbah, kita semua ini terafiliasi, terkoneksi dan berusaha meneladani dan mewarisi legasi atau warisan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa warisan Nabi? Yang jelas bukan dinasti, yang jelas bukan korupsi, yang jelas bukan hutang yang menggunung, yang jelas bukan kerusakan alam, tetapi yang kita warisi adalah dua pusaka.
yang kata Nabi, jika kita memedomaninya, jika kita berpegang teguh kepada keduanya, insya Allah tidak akan pernah salah jalan, insya Allah tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah wa sunnatu rasulih. Bapak ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sudah banyak tadi yang disampaikan, mulai dari dacil kita, dai kecil kita yang begitu semangat mengulas mengenai akhlak mulia dan keteladanan Nabi. Kemudian sambutan-sambutan yang disampaikan oleh Pak Lurah maupun oleh Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Beji. Semua itu menjadi menu musran kita siang hari ini, dan mudah-mudahan itu membuat kita dalam bermusyawarah itu mendapat banyak pencerahan, agar keputusan-keputusan yang kita ambil, agar program-program kerja yang kita tetapkan memang betul-betul untuk kemaslahatan Muhammadiyah dan umat Islam pada umumnya. Kita tahu Bapak Ibu sekalian, tema besar dari Milad Muhammadiyah ke-111-nya adalah ikhtiar menyelamatkan semesta. Ini sebuah pilihan yang sangat tepat dan aktual, karena secara nasional bangsa kita ini kedepannya perlu diselamatkan. Nanti kita ulas sedikit. Kemudian secara global, dunia ini juga perlu diselamatkan, karena sedang dilanda banyak peperangan, krisis kemanusiaan, krisis sosial politik, terutama di Timur Tengah, wabil khusus lagi di Gaza, di Palestina. Semua itu kalau tidak diselamatkan, maka yang terjadi adalah genosida kehidupan. Genosida itu artinya pembumi hangusan kehidupan, karena semuanya dibombardir, semuanya diluluh lantahkan dengan tanah. Dalam sehari itu pesawat Israel itu ngebomnya bisa lebih dari 16 ton ya. Bayangkan 16 ton diangkut dengan pesawat, dijatuhkan di pemukiman, ya hancur semuanya. Kita bersyukur dan kita merasa beruntung, saudara-saudara kita di Palestina itu begitu sabar, begitu tabah dalam menghadapi gempuran-gempuran yang luar biasa dahsyat. Kita juga merasa bangga bahwa para pejuang Palestina itu ternyata sudah mempersiapkan yang luar biasa matang. Jadi di atas Gaza itu banyak pemukiman, tetapi di bawah Gaza banyak terowongan, tempat mereka berlindung, tempat mereka mempersiapkan segalanya. Dari segi moral sebetulnya perjuangan rakyat Palestina itu sudah menang secara moral. Tapi secara material jelas, rumah-rumah, pemukiman, hotel dan sebagainya itu banyak yang hancur. Mengapa secara moral itu menang? Karena saudara-saudara kita dengan peralatan yang seadanya, dengan persenjataan yang kalah jauh modern dan canggih yang dimiliki oleh Israel, bisa membuat mereka kocar-kacir. Tank-tank mereka yang dikenal sebagai tank mahal dan paling hebat di dunia, tank Merkava gitu ya, persenjataan seperti pengangkut tentara, bulldozer, itu hebat-hebat semua. Tetapi begitu ditembak oleh rudal kecil ya, yang buatan lokal dan harganya murah, itu semuanya bisa gesem, bisa terbakar. Dan yang sudah terbakar itu jumlahnya lebih dari 400 atau 500. Saya sering mengikuti. Jadi perang abad ini itu adalah perang yang membuat umat manusia di seluruh dunia menjadi terbelah. Yang satu membela kemanusiaan dan yang satu mendukung kehancuran, mendukung genosida manusia dan peradaban. Mengapa yang satu ini mendukung genosida peradaban, terutama Amerika dan sekutunya? Karena rupa-rupanya belum lama ini di bawah tanah Gaza itu ditemukan cadangan minyak dan gas yang sangat besar dan sangat melimpah. Sementara di Israel sebelahnya itu nggak ada sedikit pun.
sumber alam yang bisa mereka gunakan untuk sekedar menghidupkan alat-alat perang mereka. Jadi mereka ini sebetulnya saat ini masih mengimpor itu bahan bakar dari, ada yang menyebut dari Nigeria, dari Azerbaijan, dan dari beberapa negara lainnya. Andaikan negara-negara yang mensuplai itu mau menghentikan, sebetulnya perang itu sudah selesai. Pesawat mereka, tank-tank mereka itu tidak akan bisa berjalan, tidak akan berfungsi dengan baik karena tidak ada bahan bakarnya. Terlepas dari perang itu, karena tadi saya menyebut tema besar kita adalah ikhtiar menyelamatkan semesta, yang tidak kalah pentingnya adalah sebuah pelajaran penting yang kita patut ambil dari spirit perjuangan rakyat Palestina. Ada sebuah ungkapan menarik, jika semua hal ini yang bersifat bendawi ini bisa dibuat di Cina, tapi ada satu hal yang tidak bisa dibuat di Cina, yaitu keberanian dan kesabaran. Jadi kalau seperti mic ini ya, pengeras suara, motor, mobil, semuanya bisa dibuat di Cina. Tetapi dua hal yang tidak bisa dibuat Cina dan hanya bisa dibuat di Gaza adalah keberanian dalam berjuang melawan penindasan dan penjajahan, sekaligus kesabaran menghadapi segala bentuk cobaan yang maha dahsyat. Kira-kira seperti itu. Nah, dua hal ini harus juga kita miliki dalam berjuang di Indonesia. Karena apa? Karena negara kita ini meskipun ya mayoritas penduduknya Muslim, meskipun sebagian besar kita itu beragama Islam, tapi yang namanya berjuang itu pasti ada tantangan, pasti ada hambatan, pasti ada yang mencemooh, mencibir, nyinyir, dan seterusnya. Karena apa? Karena hukum yang berlaku dalam kehidupan ini, setiap ada kebaikan, itu ada potensi keburukan dan kejahatan yang menjadi tantangan atau yang menjadi rintangan dalam kita menyukseskan perjuangan. Sebut saja yang paling sederhana, kita semua itu pengennya sukses dalam hidup ini, tetapi selalu saja ada hambatan-hambatan, mulai dari dalam diri sendiri, mungkin rasa malas, mungkin lesu semangat, mungkin tidak ada motivasi sehingga kita jadi malas-malasan, atau bahasa Betawinya mager, malas gerak. Itu tantangan, itu hambatan yang justru muncul di dalam diri kita. Belum lagi yang berasal dari luar diri kita, pasti lebih banyak lagi. Muhammadiyah juga begitu, tantangannya banyak sekali. Dulu waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan baru pertama kali mendirikan Muhammadiyah, banyak tetangga-tetangga sebelah yang mengkafirkan dia, mencemooh dia. Apa-apaan itu, main rubah arah kiblat aja, gitu kan? Apa yang sudah mapan, yang sudah berada di dalam zona nyaman, itu kalau dirubah biasanya sulit. Apa yang sudah mentradisi, kalau ingin diperbaiki, biasanya mereka menolak, mereka tidak mau. Apalagi gerakan yang dibawa oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu antara lain memberantas TBC, tahayul, bid'ah, curofat. Ejaan lama ya, pakai C ya, TBC. Kalau jadi ejaan sekarang ya TBK, khurafat, kayak KH gitu ya. Dan ini tantangan yang luar biasa. Musuh dalam masyarakat, dalam kehidupan kita itu adalah 3 penyakit ini di masa itu. Bayangkan masih banyak orang yang percaya kepada roh-roh yang diyakini bisa menentukan kemalangan, kesialan maupun kemujuran. Banyak tempat-tempat yang dianggap keramat, dianggap punya kekuatan magis dan sebagainya. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu adalah akidah yang justru membuat masyarakat itu tidak merdeka, tidak terbebaskan, tidak tercerahkan. Maka tantangan terberat yang dihadapi Kiai Haji Ahmad Dahlan di awal beliau merintis dan mendirikan organisasi Muhammadiyah itu adalah tantangan di bidang akidah. Sama dengan yang dihadapi oleh Nabi. Di saat Nabi berdakwah,
Masyarakatnya itu sedang asik menyembah berhala, sedang asik melestarikan tradisi nenek moyang sebelumnya. Dan apa yang sudah diwarisi sebagai tradisi nenek moyang sebelumnya itu dianggap sudah mapan, dianggap sudah baik, dianggap sudah tidak perlu diubah-ubah. Tantangan Indonesia ke depan juga begitu. Kalau korupsi ini sudah misalnya dianggap sebagai sebuah yang mapan, sebuah ideologi, dan bahkan sudah menjadi kebudayaan atau budaya, berat itu merubah ke depan. Maka tantangan pemimpin ke depan, siapapun yang terpilih, kalau mau merubah ya, tapi kalau hanya melanjutkan dan nggak merubah ya mungkin nggak ada perbaikan itu ya. Kalau mau merubah itu berat sekali, sungguh sangat berat. Karena yang dihadapi ini adalah sistem. Yang dihadapi oleh bangsa kita ke depan itu adalah sistem yang sudah mapan tetapi tidak baik. Dan ini yang betul-betul kita harus sadar sebagai warga bangsa, betapa kita selama ini sering dininabobokan oleh hal-hal yang, mohon maaf, kalau kita sebut sebagai pencitraan. Kita anggap sebagai sesuatu yang dalam bahasa bisnisnya itu hanya branding sesaat. Padahal branding itu hanya untuk jualan kampanye saja, setelah nanti jadi ya lupa. Kenyataannya banyak yang nggak terbukti kan? Betul nggak? Saya kira dulu kita pernah dijanjikan kalau jadi presiden itu misalnya ya, silakan dicek, pasti masih ada di link atau di jejak digitalnya ya, nilai tukar rupiah di bawah 10.000. Kenyataannya hari ini 15.000. Dulu waktu ketika kampanye itu konon dijanjikan, wah negara duit kita tuh banyak, ngapain utang-utang segala. Hari ini utang kita Bapak Ibu ini yang diakui resmi itu lebih dari 8.500 T. Jadi kalau duitnya ditaruh di masjid sini pasti nggak muat itu. Dan itu terbesar dalam sejarah kepresidenan di Indonesia. Sebelum-sebelumnya SBY agak kecil, Megawati juga agak kecil, Habibie apalagi berhasil menekan rupiah dari lebih 17.000 jadi 6.500 ya. Itu baru sekedar menyebut dua ya, belum yang lain-lain. Jadi sekali lagi tantangan kita ke depan ini tidak ada kaitannya dengan politik praktis ya. Tantangan kita ke depan itu adalah bagaimana merubah mindset, bagaimana membuat kita menjadi pribadi yang tercerahkan, yang melek terhadap situasi dan kondisi. Jangan jangan kemudian mumpung ini ada pilpres, ada pemilu ya, mudah-mudahan banyak yang melakukan serangan fajar ke rumah gitu ya. Kalau itu harapannya, sebetulnya mentalitas kita itu belum siap berubah, belum siap melakukan perubahan. Padahal idealnya, sekali lagi, kita ini sudah 70 tahun merdeka, kita itu mestinya jauh lebih maju daripada Jepang. Jepang itu di tahun 1945 hancur luluh lantah karena dua kota besarnya itu dibom oleh sekutu, baik Hiroshima maupun Nagasaki. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa Jepang bisa bangkit? Mengapa Jepang kemudian bisa maju? Yang tadinya itu hancur, kita merdeka, gitu ya. Tetapi setelah itu bisa menyalip, bisa membalap kita, bisa membuat mereka sekarang menguasai dunia. Di Jakarta ini yang menyebabkan macet apa? Produk Jepang, produk otomotifnya, baik itu Honda, apalagi Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Toyota, waduh, semuanya itu hampir semuanya Jepang. Nah, salah satu resepnya mengapa Jepang itu maju, pada waktu itu Kaisar Jepang bertanya kepada para pembantunya, masih berapakah guru yang masih hidup? Kan waktu itu pengeboman dengan bom atom itu yang meninggal hampir sama dengan jumlah yang menjadi korban tsunami di Aceh, sekitar 500.000 orang, banyak sekali. Lalu ditanya, masih ada berapa guru yang hidup? Ini yang menjadi kunci. Jadi Jepang itu berubah
Jepang itu bertransformasi begitu cepat karena kemudian memanfaatkan jasa para guru untuk mencerdaskan para putra-putri bangsa mereka. Maka di saat itu dengan slogan atau dengan semboyan Meiji Restorasi, ya sekarang kata restorasi itu diadopsi oleh salah satu partai. Jadi bagaimana melakukan perubahan yang mendasar, maka Jepang, pemerintah Jepang waktu itu banyak mengirim guru-guru untuk belajar lebih lanjut S2, S3 ke luar negeri, termasuk juga ke negara-negara Eropa. Dan mereka harus berkomitmen setelah selesai studi pulang membangun negaranya. Dan itulah yang sering kemudian dilakukan oleh Jepang. Jepang itu cepat bisa beradaptasi karena menerapkan apa yang sering disebut dengan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau Amerika itu bikin mobil baru, dia langsung beli, tapi kemudian dipreteli, dipelajari, ya, ditiru, lalu dimodifikasi. Maka mobil-mobil Jepang itu menjadi murah. Karena apa? Karena dia menerapkan apa yang sekarang disebut dengan inovasi. Ya, mobilnya ada yang mereknya Innova, ya, inovasi, pembaruan. Jadi spirit Jepang itu sebetulnya sama sebetulnya dengan Muhammadiyah, yaitu melakukan gerakan pembaruan, gerakan inovasi. Bedanya Jepang bergerak terutama di wilayah sains dan teknologi. Muhammadiyah pada awalnya lebih banyak bergerak di bidang sosial keagamaan. Kedepan kita berharap Muhammadiyah yang kita cintai ini juga merambah ke berbagai aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Meskipun agak perlahan-lahan, tapi saya melihat masa depan Muhammadiyah ini semakin cerah. Bayangkan kita punya perguruan tinggi 100, ada yang menyebut 176, ada yang 173, atau pokoknya lebih dari 170. Itu jumlahnya lebih banyak daripada perguruan tinggi negeri yang dimiliki oleh pemerintah. Itu artinya tugas negara, tugas negara itu sebagiannya diemban dan diselesaikan oleh Muhammadiyah. Maka mestinya, sekali lagi mestinya pemerintah itu banyak berterima kasih kepada Muhammadiyah. Jangan hanya memanfaatkan, ya katakanlah pihak-pihak tertentu yang kontribusinya nggak jelas, yang sumbangsinya belum begitu kelihatan. Muhammadiyah jelas, rumah sakitnya lebih dari 450. Di saat pemerintah ini mengalami kedodoran dalam penanganan COVID setahun 2 tahun yang lalu, semua rumah sakit Muhammadiyah mayoritas membantu dan bahkan mengutangi, meminjami negara. Jadi baru kali ini barangkali dalam sejarah bangsa kita ini negara itu punya utang kepada Muhammadiyah. Dulu Pak Din pernah menyebut angkanya sekitar 1,3 triliun. Termasuk rumah-rumah sakit Muhammadiyah yang menerima pasien BPJS. Itu banyak utang-utang dari rumah sakit Muhammadiyah yang belum dibayar oleh negara. Karena sistem pembayaran BPJS ini kan nanti nunggu baru ditagih 3-4 bulan kemudian baru dilunasi. Itu pun kalau lancar. Kadang-kadang banyak hambatannya. Itu dari segi rumah sakit. Demikian juga saat ini alhamdulillah Muhammadiyah juga punya 440 pesantren yang tersebar di 27 provinsi. Jadi masih ada sekitar 5 atau 6 provinsi lagi yang belum ada pesantren Muhammadiyah. Salah satunya kalau boleh kita sebut, misalnya kemarin saya ke Ambon itu belum ada dan kita baru mau rintis, ya, kita baru mau dirikan. Alhamdulillah di Depok ini sudah ada beberapa pesantren, ya, ada Darul Arkom gitu, ya. Agak ke sana dikit di daerah Jampang, Parung. Alhamdulillah ini MBS-nya luar biasa pesat dan sudah mulai inden. Kalau kita ingin mendaftarkan putra-putri kita bisa diterima di sana. Selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Muhammadiyah juga bergerak di bidang selain kesehatan juga di bidang ekonomi.
belakangan ini geliat pendirian Lokmu ya, semacam Alfa atau Indomaret itu sudah lumayan cepat. Terlebih dibarengi dengan pendirian hotel yang ada di Jogja, hotel pertama milik Muhammadiyah. Kalau ini berhasil dan kita doakan sukses, ini nanti akan sistemnya akan bisa di cloning dan dikembangkan di daerah lain. Karena kita tahu bahwa warga Muhammadiyah itu juga suka healing ya Bu ya, suka jalan-jalan ya. Kalau nginepnya ke hotel milik tetangga yang lain kan kurang afdol ya. Padahal kalau itu kita tampung, kita wadahi kan keuntungannya balik lagi ke organisasi kita. Jadi sebetulnya Muhammadiyah ini kaya. Selain kaya gagasan, kaya ide, kaya pemikiran, yang terpenting lagi Muhammadiyah itu kaya semangat perjuangan. Kita boleh jadi hidupnya pas-pasan, tetapi biasanya yang sudah rela mewakafkan dirinya untuk bergerak di dalam Muhammadiyah, ketika Muhammadiyah memanggil, insya Allah panggilan itu akan dipenuhi. Apakah panggilan misalnya lelang wakaf tanah, atau seperti tadi yang disebut oleh Bapak Ketua pimpinan cabang Beji ya, lelang atau wakaf dan menyelesaikan gedung bangunan, insya Allah selesai. Dan ini saya mengamati betul ya, terutama dalam konteks pembangunan dan pengembangan MBS, Muhammadiyah Boarding School yang ada di Jampang Parung ya. Dulu santri pertamanya bibitnya itu sekitar 50 orang. Sekarang sudah 10 kali lipat, sudah 500-an, bahkan mungkin sudah lebih di tahun ajaran ini. Dulu tanahnya hanya sekitar 3 hektar, sekarang sudah sekitar 8 atau bahkan 10 hektar karena sudah ada kampus 2. Dulu masjidnya cuma 1, sekarang sudah hampir selesai menjadi 2 masjid. Masjid yang 1 saja kubahnya itu harganya 1 M atau lebih, kubahnya saja, belum lagi bangunannya. Mengapa itu bisa terjadi? Itu tadi, karena di dalam kita bermuhammadiyah itu ada spirit perjuangan yang terus menyala, spirit perjuangan yang terus membara dan menginspirasi semua. Semua itu tidak mungkin bisa terwujud kalau tidak ada kepercayaan kepada organisasi Muhammadiyah. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di Jawa Tengah itu ada sebuah rumah sakit milik Muhammadiyah yang justru wakifnya, mohon maaf saya sebut itu Nahdien, itu orang di luar Muhammadiyah. Ketika ditanya, Pak, mengapa Bapak mewakafkannya ke Muhammadiyah? Jawabannya singkat, saya lebih percaya mewakafkan harta benda saya ke Muhammadiyah daripada ke yang lain. Ini berarti kepercayaan masyarakat itu harus dijaga. Dan dari kepercayaan inilah kita bisa tumbuh, berkembang, dan maju ya. Meskipun jalannya ada yang agak pelan, ada yang agak cepat, ada yang mungkin super cepat. Dan di Muhammadiyah, sesuai dengan tema milad sebelumnya, kita itu selalu berbasis prinsip ta'awun, kolaborasi, kerjasama. Apa buktinya? Apa bentuknya? Kami ini di pengurus pimpinan pusat di LP2 ya, Lembaga Pengembangan Pesantren, terus terang itu zero anggaran, tidak punya anggaran. Kita sering mengatakan PR kita, PR mengembangkan pesantren itu itu banyak, tetapi RP-nya nggak banyak. jadi PR banyak, RP-nya nggak banyak gitu ya. Nah, bagaimana kemudian RP 0 sementara PR banyak ini bisa diselesaikan? Ya sudah, setiap kali kami mau mengadakan kegiatan, kita harus mengontak amal usaha, bekerja sama dengan amal usaha yang sudah lebih mapan. Sudah lebih barangkali 10 kali kita mengadakan kegiatan di UMY, di UAD, di Muallimin, di Muallimat, di UMS, di UMP Purwokerto, termasuk juga di UMM Malang, di UMSIDA Sidoarjo, dan di beberapa pesantren. Ternyata dengan pola kolaborasi gotong royong seperti ini, itu kita bisa saling membesarkan.
Saya kemudian jadi tahu juga mengapa universitas swasta hebat itu justru dimiliki oleh Muhammadiyah. Misalnya UMS, UMY, UMM. Dan ternyata salah satu rahasia mengapa menjadi terus besar, karena universitas ini rela dan mau membantu membesarkan. Kalau ibarat anak itu ikut merawat dan kemudian membuat mereka sampai mandiri, merawat dan membesarkan misalnya UMKT, Universitas Muhammadiyah di Kalimantan Timur, atau Universitas Muhammadiyah di Sumatera Barat, atau Universitas Muhammadiyah di Kalimantan Selatan. Jadi yang maju-maju ini membantu yang belum maju. Kalau prinsip tahun kerjasama ini bisa dilakukan, misalnya di wilayah Depok saja, kalau ada cabang atau ranting yang sudah lebih maju itu ikut membantu, mendorong, menggerakkan dan memajukan ranting yang belum bergerak tadi, yang istilah Pak Ketua tadi itu Muhammadiyah gitu ya, masih diam belum bergerak. Saya yakin itu ke depan akan menjadi lebih maju. Oleh karena itu, spirit bermuhammadiyah sejatinya adalah spirit untuk mewariskan amal usaha, amal soleh yang mudah-mudahan itu menjadi wakaf yang pahalanya terus mengalir. Saya kira di situ di antara kenikmatan kita berorganisasi melalui Muhammadiyah. Kita memastikan bahwa diri kita punya andil, diri kita punya kontribusi, diri kita punya sedikit celengan atau titipan amal kebaikan. Kalau kita tidak bisa menyumbang uang, kita bisa menyumbang tenaga dan pikiran. Kalau kita tidak bisa menyumbang uang, tenaga dan pikiran, minimal kita tidak memusuhi Muhammadiyah. Minimal ya. Artinya kita menjadi simpatisan. Kalau menjadi simpatisan atau penggembira, insya Allah yang lain-lain ikut gembira. Dan bermuhammadiyah dengan gembira itu menjadi energi positif untuk selalu bisa menggerakkan roda organisasi. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai tambahan ya, modal dalam melakukan musyawarah ini, musyawarah ranting ini. Yang pertama, kekuatan Muhammadiyah itu terletak pada keikhlasan. Saya sering mendengar pimpinan-pimpinan Muhammadiyah itu dari segi ekonomi biasa-biasa saja. Pak AR itu sampai akhir hayatnya masih pakai Vespa butut ya. Bahkan rumahnya juga bukan rumah mewah gitu ya. Tetapi karena keikhlasannya berjuang bersama Muhammadiyah, keikhlasannya memajukan Muhammadiyah, beliau ini menjadi pribadi yang dalam tanda petik sudah selesai dengan urusan dirinya. Dan karena sudah selesai dengan urusan dirinya, maka ketika mengurus organisasi itu bisa maksimal. Sehingga semboyan atau moto yang pernah disampaikan oleh Gaji Ahmad Dahlan, hidup-hidupilah Muhammadiyah dan jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah, itu kemudian bisa diwujudkan. Meskipun moto ini perlu kita beri tafsir baru. Jangan sekedar menghidupkan Muhammadiyah, tetapi bagaimana kita juga hidup bersama Muhammadiyah. Yang penting jangan mencari kehidupan atau jangan sampai kita mencari posisi dan keuntungan yang sifatnya pribadi dari Muhammadiyah. Kalau kita mengajar di sekolah Muhammadiyah diberikan gaji, ya terima, itu bagian dari kompensasi profesionalitas kita. Kalau kemudian kita sudah merasa cukup dan gajinya dikembalikan, itu soal lain lagi. Tetapi menghidupi Muhammadiyah mengharuskan kita yang menghidupi itu juga harus hidup. Bagaimana kita bisa menggerakkan organisasi kalau kita tidak hidup? Bagaimana kita bisa menggerakkan dan memajukan organisasi kalau kita sendiri juga tidak maju? Jadi dua-duanya harus bareng. Dua-duanya harus dalam spirit untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi keikhlasan dalam Muhammadiyah harus dimaknai sebagai sebuah ketulusan pengabdian yang disertai etos perjuangan yang tinggi untuk bersama-sama memajukan organisasi dan memajukan kita semua. Yang kedua,
kekuatan Muhammadiyah itu juga terletak pada ketekunan. Tekun. Muhammadiyah itu umumnya orang-orangnya ulet, tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa, selalu mencari solusi kalau ada persoalan, tidak membiarkan persoalan itu menumpuk-numpuk sehingga kemudian membebani dan memberatkan masa depan kita, ya. Kalau negara kita ini kayaknya kebanyakan masalah, sehingga masalah itu hilang berseiring dengan munculnya masalah yang baru. Masalah kita nggak pernah selesai-selesai, muncul lagi yang lama hilang, muncul lagi yang baru, yang sebelumnya yang tadi viral rame hilang lagi, kan begitu. Karena itu maka ke depan dalam konteks kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kita perlu ya pemimpin yang bisa memberi solusi, pemimpin yang bisa mencerahkan sesuai dengan tema ini, pemimpin yang bisa menginspirasi, ya, menginspirasi anak-anak bangsa, ya. Jangan sampai calon pemimpin itu, kalau kita ikuti bahasa-bahasa yang berkembang di medsos, ininya nggak ada, otaknya nggak ada isinya, sehingga ibu-ibu hamil yang mestinya diberi nutrisi asam folat lalu asam sulfat. Saya kira di sini nggak ada yang sedang hamil ya Bu ya. Kalau ada jangan minum asam sulfat ya, nanti meleduk sebelum waktunya. Baik. Jadi ketekunan di dalam mengurus, merawat dan mengembangkan Muhammadiyah itu penting. Karena itu nanti di dalam kita berorganisasi perlu dikembangkan pelatihan-pelatihan keorganisasian, pelatihan-pelatihan manajemen, administrasi, ya. Dan salah satu yang menjadi pembeda antara Muhammadiyah dengan yang lain itu adalah ketertiban dan kerapian administrasinya, manajemennya. Jangan sampai ini tidak kita lanjutkan dan tidak kita kembangkan. Yang ketiga, kekuatan Muhammadiyah itu udah habis ya sepertinya. Oh ya udah. Muhammadiyah itu terletak pada kekompakan, kebersamaan. Alhamdulillah di mana-mana ketika saya hadir di acara Muhammadiyah itu kompak. Ibu-ibu Aisyah seragamnya sama. Ada yang beda? Nah, bapak-bapak Muhammadiyah aja ini yang beda nih. Yang warna hijau dikit, selebihnya tidak berwarna seperti yang di depan ya. Gitu ya. Nah itu mungkin nanti ranting sini perlu punya koperasi yang menjual atribut-atribut Muhammadiyah. Jadi tidak harus pesan dulu ke Jogja ya. Atau ada yang memodali pesan ke Jogja kemudian dijual di sini gitu. Ada ya. Kalau kompak itu meskipun jumlah kita nggak terlalu banyak, di mana-mana Muhammadiyah itu tidak mayoritas ya, kecuali di daerah tertentu ya seperti Jogja. Tapi berkat kekompakan itu bisa menghasilkan energi yang lumayan bagus. Kita sebetulnya di MBS, saya kembali ke situ ke Jampang, itu nyaris kanan kiri nggak ada yang Muhammadiyah, tapi ditopang oleh berbagai pimpinan cabang, pimpinan ranting. Nah sekarang di sana sudah berdiri ranting Muhammadiyah. Pengajiannya sudah hidup bersamaan dengan kunjungan wali santri sebulan sekali, ya. Kemudian sudah mulai banyak warga di sekitar yang kemudian menyekolahkan anaknya di situ. Banyak warga sekitar yang ikut menjadi juru masak, mencuci baju, peralatan-peralatan dapur gitu ya. Artinya Muhammadiyah hadir itu memberi solusi. Muhammadiyah hadir itu memberi salah satu peluang untuk mata pencarian bagi tetangga sebelah. Tidak memusuhi. Walaupun di awal-awal banyak yang memusuhi. Sekali satu truk masuk itu dipalak bisa 250 sampai 500 ribu ya. Tergantung isi truknya ya. Kalau isinya semen banyak itu dulu kalau nggak ada yang berani itu melawan, karena memang di sana begitu tradisi premanismenya ya. Yang berikutnya, Muhammadiyah itu bisa maju dan terus maju mudah-mudahan karena kesabaran dalam merawat amal usaha, kesabaran dalam menekuni segala yang kita sudah miliki ya. Karena itu maka nanti diharapkan para pemimpin yang terpilih, belum terpilih Pak ya, yang baru ya, pengurus yang baru bisa
memiliki dan menunjukkan kesabaran yang lebih tinggi lagi dalam mengembangkan amal usaha. Terlebih lagi bisa membuat amal usaha baru yang belum ada. Saya lihat klinik Pratama ini 3 atau 4 tahun yang lalu belum ada, dan alhamdulillah di sini sudah ada sekarang. Mungkin lanjutannya adalah bagaimana jadi rumah sakit ya, yang kelasnya lebih tinggi misalnya ya. Bagaimana juga misalnya di sini ada pesantren takfir. Nah, 5 menit lagi alhamdulillah diingatkan. Ada pesantren yang lain yang bisa menjadi tempat bagi minimal warga persyarikatan untuk menyantrikan putra-putrinya. Kalau di Depok ini misalnya, ini juga saya melihat ada ATM beras. Ini juga menarik, solusi juga bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan bahan pangan ya. Apalagi sekarang harga beras sangat mahal ya. Saya kaget, biasanya belinya itu per 5 kilo dulu itu di sekitar 50-an ribu, sekarang udah nggak dapat 70-an sekarang. Tadi mahal bener ini ya. Oke, berikutnya lagi yang ke berapa tadi? Kelima, apa keenam? Kelima ya. Muhammadiyah itu punya kepedulian sosial, sering berbagi. Maka gerakan seperti misalnya pemeriksaan kesehatan gratis, mungkin nanti ada santunan-santunan, itu harus terus dirawat. Itu bagian dari mengakarkan, membuat akar Muhammadiyah itu semakin kokoh di masyarakat. Dengan begitu, ini pengalaman sedikit, saya membina PCM di Kebonjeruk itu sudah lebih dari 5 tahun ya, dan terus memberikan pengajian di sana. Awalnya nggak punya apa-apa, sekarang sudah punya, dan ini yang paling beda dengan pimpinan cabang yang lain, punya lahan wakaf untuk pemakaman, mirip Sandiaga Hill gitu ya, atau Al-Azhar gitu ya. Itu adanya di Parung Panjang, luasnya berapa ya kemarin ya, pokoknya sudah muat lah kira-kira 1 desa Kukusan kalau seandainya meninggal dan dikubur di sana. Dan kalau nanti warga Muhammadiyah yang meninggal dan dikubur di sana itu gratis. Ya mungkin ada lah biaya administrasi kecil gitu ya. Jadi dengan kepedulian itu kita insya Allah akan selalu mendapatkan apresiasi dan sekaligus dukungan dari masyarakat. Jangan hanya ngirim sembako ketika besok atau lusa mau pilpres atau mau nyalek gitu ya, setelah itu lupa gitu ya. Kalau Muhammadiyah insya Allah rutin ya, di musim-musim tertentu ya, tentu tidak tiap hari. Yang terakhir, Muhammadiyah biasanya kekuatannya juga terletak pada kedisiplinan para pengurus dan anggotanya. Kedisiplinan itu diwujudkan kedisiplinan dalam berorganisasi. Tata surat menyuratnya itu jelas misalnya ya. Kemudian ADART ditegakkan sedemikian rupa ya. Program kerja diupayakan, bisa dilaksanakan, bisa diwujudkan. Selain daripada itu, kita dengan kedisiplinan itu juga berharap bisa mewujudkan mimpi-mimpi besar kita yang mungkin belum terwujud pada periode sebelumnya. Karena itu dalam Muhammadiyah kepemimpinan itu berlaku apa yang disebut dengan continuity and change, keberlanjutan dan sekaligus perubahan. Yang baik dilanjutkan, yang sudah baik ditingkatkan, yang salah dikoreksi dan dihentikan, kemudian bisa menawarkan yang baru yang belum ada sebelumnya. Itu prinsip dalam ilmu sosial begitu. Harus ada continuity and change. Ada keberlanjutan, ada ada keberlanjutan dan ada perubahan. Tentu ke arah yang lebih baik. Saya berdoa mudah-mudahan pengurus baru yang terpilih semuanya punya visi bagaimana membangun PCM, PCA di Kukusan 2 ini menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun kita ini adalah mewarisi yang sudah diwariskan oleh pendahulu kita. Masa kita berjalan di tempat, masa kita tidak bergerak menjadi lebih baik dan lebih maju. Karena itu kita harus terus berprinsip bahwa dengan terus bergerak, dengan terus berjuang, dengan terus menggelorakan semangat perjuangan, Muhammadiyah di Kukusan ini atau Aisyah di Kukusan ini menjadi lebih maju atau menjadi lebih berkemajuan.
Terakhir, izinkan saya menyampaikan pantun sebagaimana tadi disampaikan oleh adik kita ya. Cakep. Jadi lupa ini ya. Wah, jadi lupa nih pantunnya. Baik, bukan sampan yang membuat kayu, tetapi kayu yang membuat sampan. Bukan tampan yang membuat maju, tetapi tampanlah yang membuat kita berkemajuan. Nah, gitu ya. Saya kira tanpa kekasih kita kesepian. Demikian, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Saya kira demikian. Mohon maaf kekurangannya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.